kami akan menjelaskan tentang jaringan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersusun atas sel yang selanjutnya akan membentuk jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan-bahan antar sel yang membentuk satu kesatuan. Jaringan-jaringan itu menyusun organ, dan organ menyusun bentuk keseluruhan dari tumbuhan. Jaringan pada tubuh tumbuh-tumbuhan bisa kita temukan pada bunga, pada daun, pada batang, pada buah, dan pada akar, seperti tampak dalam slide. Jaringan yang terdapat pada ujung-ujung tanaman atau titik tumbuh disebut jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem adalah jaringan tanaman yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Pada jaringan meristem, sel-sel terus membelah secara mitosis. Kita tahu mitosis itu merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama seperti sel induknya. Dan hal ini akan menyebabkan tanaman tumbuh. Pada jaringan meristem terdapat meristem apikal. Nah, meristem apikal ini biasanya terdapat pada ujung daun dan ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat pada pangkal dua sepatang. Yang ketiga, meristem lateral terdapat pada kambium bulu dan kambium gabus. Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem berfungsi dalam pertumbuhan tanaman, seperti membentuk akar, batang, cabang, dan daun. Jaringan meristem juga dapat memperpanjang dan memperlebar batang, serta memperpanjang dan memperkuat akar. Jaringan meristem mendorong perkecambahan. Ciri jaringan meristem adalah jaringan yang terdapat pada ujung-ujung tanaman atau titik tumbuh, dan yang sering dikenal dengan jaringan embrional. Jaringan meristem tersusun dari sel-sel muda yang berbentuk sama, kecil, dan bulat. Dinding selnya cenderung tipis dan elastis karena masih muda. Selnya memiliki sitoplasma, vakuola, dan plastida yang belum matang. Dalam pelajaran kita sebelumnya kita tahu apa itu sitoplasma, plastida, dan vakuola. Sel-sel penyusun jaringan meristem itu sangat padat dan tak memiliki banyak ruang di antaranya. Ini dikarenakan sel-sel tersebut masih terus bertumbuh. Struktur jaringan meristem. Jaringan meristem tersusun atas 3 struktur, yaitu meristem primer, meristem sekunder, dan promeristem. Meristem primer terletak pada ujung akar dan batang yang tersusun atas meristem apikal. Meristem primer berfungsi dalam pembentukan epidermis, korteks, mesofil, dan jaringan pembuluh. Meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang memulai pertumbuhan kembali dan berubah menjadi jaringan meristem. Jaringan promeristem adalah jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan saat masih dalam keadaan embrio. Jenis jaringan meristem. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, yaitu meristem apikal. Nah, meristem apikal ini merupakan jaringan yang terdapat pada ujung akar dan ujung daun atau pucuk tumbuhan. Meristem lateral adalah jaringan meristem yang terdapat di dalam vakuolar kambium dan gabus bagian dalam batang. Yang ketiga, meristem interkalar adalah jaringan meristem yang terletak di antara meristem primer dan sekunder yang berfungsi untuk mempercepat perkembangan batang. Tampak dalam gambar letak meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem ini selanjutnya akan aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertumbuhnya sel-sel baru, sehingga sel mengalami perubahan sifat serta mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu merupakan perubahan bentuk sel yang disesuaikan dengan fungsi. Akibat dari pembelahan sel ini akan membentuk berbagai jaringan kompleks yang tidak mampu untuk membelah diri lagi, atau menjadi jaringan yang tidak meristematik atau disebut jaringan dewasa. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa sebenarnya berasal dari
sel-sel meristem yang mengalami modifikasi, baik primer maupun sekunder, akan berdiferensiasi atau pengubahan bentuk sesuai fungsinya menjadi jaringan permanen atau jaringan dewasa. Menurut fungsinya, jaringan ini dibedakan atas 5, dan sini saya akan menjelaskan fungsi yang pertama, yaitu jaringan kulit atau jaringan epidermis. Jaringan ini terletak di permukaan tanaman, mulai dari akar, batang, dan daun. Jaringan ini terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipi dan rapat yang melindungi jaringan di dalamnya dan sebagai tempat pertukaran sar. Ciri-ciri epidermis atau jaringan pelindung berbentuk seperti balok, terdiri dari satu lapisan, terletak paling luar, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Mengalami modifikasi, membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, trichomata, spina, filamen, sel kipas, dan sel silika. Di sini ada struktur anatomi epidermis. Kita bisa lihat pada gambar, pada bagian atas ini terdapat jaringan epidermis. Terdiri dari sel-sel meristem, ada epidermis atas, pada bagian tengah ada mesofil, dan pada bagian bawah ada epidermis bawah. Epidermis atas terdiri dari sel-sel meristem yang tersusun rapat, tidak berklorofil. Kalau pertengahan ada meristem. Meristem ada 2, yaitu sel-sel palisade atau jaringan tiang dan sel-sel spons atau bunga kar. Pada bagian bawah itu epidermis bawah. Pada epidermis atas tidak terdapat klorofil, namun pada bagian epidermis bawah terdapat klorofil sebagai sel penjaga stomata. Di sini terdapat 2 lubang, yaitu berfungsi untuk masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida atau penguapan. Di sini terdapat pembuluh. Jaringan di sini ada jaringan tiang pada bagian atas atau palisade yang berfungsi sebagai tempat terjalinnya fotosintesis. Sedangkan sini sel-sel spons yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara hasil fotosintesis berupa gas oksigen dan juga sebagai tempat penyimpanan karbon dioksida sebelum digunakan dalam proses fotosintesis. Di sini ada phloem atau pembuluh tapis yang berfungsi sebagai alat pengangkut hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan zat-zat lain dari daun menuju tumbuhan. Di sini ada sel penutup yang berfungsi untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di seluruh organ tubuhan. Disebut sebagai jaringan dasar karena sebagai penyusun sebagian besar jaringan ini terdapat pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berikut ciri-ciri dari jaringan parenkim. Yang pertama, terdiri dari sel hidup yang berukuran besar dan berdinding tipis. Yang kedua, memiliki banyak vakula. Yang ketiga, mampu bersifat meristematik. Dan yang keempat, memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak rapat. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, jaringan parenkim asimilasi. Merupakan sel parenkim yang mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua, ada jaringan parenkim penimbun, yaitu jaringan yang menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakula. Vakula bentuk partikelnya padat dan cairan di dalam sitoplasma. Yang ketiga, ada jaringan parenkim air, yaitu jaringan parenkim yang mampu menyimpan air dan umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan subkulen. Dan yang terakhir ada jaringan parenkim udara, yaitu sel jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar.
dan umumnya terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan ini berfungsi sebagai untuk melindungi jaringan yang berada di dalamnya. Yang kedua, jaringan parenkim palisade berfungsi sebagai penyelenggaraan fotosintesis. Yang ketiga, jaringan parenkim spons, yaitu sebagai tempat fotosintesis dan penyimpanan hasil fotosintesis. Yang keempat, ada jaringan kolenkin, yaitu jaringan parenkim sebagai penguat pada organ tumbuh-tumbuhan yang masih muda. Yang kelima, berkas pembuluh atau berkas vaskuler daun, yaitu xilem dan floem yang terdapat pada ibu tulang daun. Yang keenam, ada jaringan xilem, yaitu mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar sampai daun. Dan yang ketujuh, ada jaringan floem, yaitu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikut gambar struktur anatomi dari jaringan parenkim. Gambar yang terletak di permukaan ini yaitu kutikula, di mana fungsinya untuk melindungi tanaman dari hama dan serangan penyakit, dan berfungsi untuk mengurangi transpirasi atau penguapan. Yang di atasnya ini yaitu jaringan epidermis, dan yang di bawahnya juga, keduanya berfungsi untuk melindungi jaringan yang berada di dalamnya. Yang ini merupakan jaringan parenkim palisade, berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan fotosintesis. Yang ini merupakan jaringan parenkim spon, di mana fungsinya sebagai tempat fotosintesis dan penyimpanan hasil fotosintesis. Dan ini merupakan jaringan xilem, yaitu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar dan sampai ke daun. Dan yang ini jaringan floem, yaitu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. 3. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong dikenal juga dengan jaringan penguat dan jaringan penunjang. Jaringan penyokong berfungsi untuk sebagai penunjang tanaman agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Jaringan penyokong ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama jaringan kolenkim dan yang kedua jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim yaitu jaringan yang terdapat pada tubuh-tumbuhan yang muda. Jaringan ini tersusun atas sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif, mengandung kloroplas sehingga menyerupai parenkim. Yang kedua, jaringan sklerenkim. Jaringan ini terdapat pada tubuh tumbuhan yang dewasa. Jaringan ini tersusun atas sel-sel mati. Sel ini dibedakan atas 2, yaitu serat atau fiber dan sklereid. Berikut kita lihat pada gambar. Di sini ada gambar jaringan kolenkim dan yang di sebelahnya ada jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim, dinding selnya mengalami penebalan pada setiap sudut-sudutnya. Sedangkan pada jaringan sklerenkim terjadi penebalan di seluruh bagian selnya. Jaringan kolenkim tersusun atas selulosa, sedangkan sklerenkim tersusun atas lignin atau zat kayu, sehingga dia bersifat sangat kaku. Jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan ini berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, serta mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan pengangkut terdiri atas 2, yaitu yang pertama ada xilem dan yang kedua ada floem. Yang pertama xilem atau pembuluh kayu merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan yang kedua, floem atau pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan dari hasil fotosintesis
dari daun ke seluruh tubuh bagian tubuh tumbuhan. Kita lihat pada gambar. Yang pertama ada gambar floem. Di sini ada serabut floem. Di sini ada sel tapis. Di sini ada parenkim floem dan di sini ada sel pengantar. Yang pertama, serabut floem atau serat-serat yang merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi memperkuat atau menopang pembuluh floem. Sedangkan yang sel tapis merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan pembuluh berfungsi dan dalam transportasi hasil fotosintesis serta magulasi prosa. Yang ketiga ada parenkim floem yang merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya tempat fotosintesis. Sel pengantar merupakan sel-sel yang terdapat di seluruh tubuh floem yang berfungsi untuk memindahkan bahan makanan ke sel-sel yang masih hidup. Yang kedua ada xilem. Di sini ada parenkim kayu, di sini ada trakea, di sini ada trakeida, di sini ada serabut xilem. Yang pertama ada parenkim kayu. Sel-selnya dibentuk oleh pembentuk fusi unsur trakea yang sering mengalami penebalan sekunder pada dindingnya yang mengalami. Yang kedua ada trakea atau elemen pembuluh, merupakan komponen dari xilem yang terdiri dari tabung-tabung berdinding tebal. Yang ketiga ada trakeida, yakni sebuah trakea yang memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan diameter trakea. Yang keempat ada serabut xilem. Serabut ini memiliki struktur berupa serabut sklerenkim, namun serabut xilem berasal dari trakeid yang mana terbentuk lebih lanjut dari dinding yang lebih tebal dan noktah yang sederhana. Ada jaringan gabus atau velogen, merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Velogen bersifat diploris, yaitu ke arah luar membentuk velen dan ke arah dalam membentuk veloden. Ini adalah gambar dari jaringan gabus pada tumbuhan, di mana paling luar ada epidermis. Epidermis ini berfungsi untuk melindungi sel di dalamnya. Yang kedua ada velogen atau kambium gabus, meristem sekunder yang terus-menerus hidup dan bersifat meristematis, berasal dari sel parenkim korteks. Sifatnya, selnya membelah ke arah tangensial, bentuk sel poligonal dan isodiametris. Selnya hidup, berisi protoplasma, letaknya rapat tanpa ruang antara sel. Yang ketiga ada velem atau gabus, dindingnya mengandung suberin dan kitin. Sifatnya tanpa ruang antar sel, bentuk sel lebih besar, berisi bahan resin dan tanin, dan selnya mati. Yang keempat ada veloden, merupakan sel hidup yang dindingnya mengandung selulosa, berisi kloroplas, berperan dalam fotosintesis, serta sel-selnya bergelombang. Jadi kesimpulannya, yang pertama dibentuk adalah velogen yang aktif, terus membelah bagian ke arah luar membentuk velen dan bagian ke arah dalam membentuk veloden. Jaringan pada daun, cuticula epidermis, palisade bunga karang, stomata xilem dan floem. Cuticula kurangi penguapan, epidermis gabung sel di bawah.